Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya rahmanu ya rahim, Allahumma ya rahmanu ya rahim, Allahumma ya rahmanu ya rahim. Allahumma zidna ilman taziduna bihi minka qurban wa hubban. Ya Rahmanu ya Rahim, Ya Rahmanu ya Rahim, Ya Rahmanu ya Rahim. Kita sampai ke pasal kedua. Pasal pertama tentang bahwa konsep wujud itu bisa dipahami dengan atau melalui dirinya sendiri. Dia tidak bisa dan juga tidak perlu dipahami melalui yang lain. Nah, karena konsep yang bisa dipahami melalui yang lain itu adalah konsep yang masih bisa dianalisis ke dalam genus dan diferensia, jenis dan fasal, ke dalam kesamaan dengan spesies lain dan perbedaan dengan spesies lain. Nah, padahal konsep wujud itu adalah konsep yang paling umum satu, dan dia juga pertama muncul dalam pikiran, dua, dan yang ketiga dia juga sederhana. Karena sederhana berarti dia tidak bisa dianalisis, ya, diidentifikasi unsur-unsur internalnya, sehingga dia ya badihi dan tidak bisa didefinisikan. Nah, kemudian yang kedua sekarang klaimnya adalah bahwa konsep wujud itu mushtarak maknawi, ya. Konsep wujud itu mushtarak maknawi. Mushtarak maknawi artinya ya univok, ya. Artinya apapun subjeknya dia maknanya sama. Oke. Apapun subjeknya dia maknanya sama. Itu namanya univok. Kalau equivok itu kata yang punya banyak makna, ya seperti kata ain dalam bahasa Arab, ya. Jadi cuman kata-katanya saja, cuman katanya yang sama tetapi maknanya berbeda-beda. Itu namanya mushtarak lafzi. Opsi ketiga sebenarnya adalah tashkik, ya, musyakkik, ya, bahwa konsepnya sendiri itu musyakkik, membuat ragu, ya, secara sederhana. Tapi maksudnya dia punya satu makna, tetapi kemudian cara satu makna itu berlaku kepada subjeknya itu berbeda-beda. Pandangan Ibn Sina ini, bahwa konsep wujud itu musyakkik, analog, ya, punya satu makna, tetapi maknanya saat berlaku kepada subjeknya itu berbeda-beda. Misalnya aku ada, Wawan ada. Nah, dengan konsep misalnya pikirannya atau bayangan kok ribet ya, kok belibet ya. Misalnya es teh yang ada dalam pikiran Wawan. Nah, dalam pikiran ada es teh misalnya, ya enggak? Nah, itu makna ada di situ sama, tetapi cara berlakunya beda. Berlaku kepadaku itu sebagai substansi, ya, karena adaku itu sendiri tidak nebeng kepada yang lain, tidak numpang kepada yang lain. Sedangkan adanya bayangan es teh itu sendiri sebagai konsep, ya, itu kan harus ada orang, ya, pertama harus ada pikiran, harus ada, dan pikiran berarti harus ada jiwa, ya enggak? Nah, kalau begitu ya dia berarti adanya itu nebeng kepada yang lain. Atau ya misalnya meja ini, meja sebagai substansi, sebagai form, dan warnanya. Nah, warna ini ada, meja ini juga ada. Makna ada di situ satu, tetapi berlaku kepada warna dan berlaku kepada meja itu secara berbeda. Nah, itu namanya analog namanya. Nah, penulis di sini Allamah Tabatabai berpendapat bahwa konsep wujud itu univok, mutawatir. Nah, menariknya sebenarnya garis pikiran ini rupanya yang kemudian ngebela setelah Ibn Sina, ya. Setelah Ibn Sina, kalau tidak salah murid-muridnya Ibn Sina sendiri seperti Bahmaniyar yang nulis kitab At-Tahsil, kalau nggak salah dia juga berpendapat bahwa konsep wujud itu analog, musyakkik.
Oke. Tetapi teolog besar dan filsuf Fakhruddin Razi, dia nanti yang bakal membela mati-matian. Enggak, konsep wujud itu univok aja, mutawati, mustarak mana gitu. Nah, saya nggak nyangka setelah dipikir-pikir lagi, oh iya ya, ternyata kemudian diikuti oleh para filsuf sampai ke sampai dalam tradisi hikmat muta'aliyah rupanya. Ya. Nah, tentu mungkin nanti jadi pertanyaan ya, kok bisa ya konsep wujud itu mustarak, maknawi, dia univok, maknanya satu, tetapi realitasnya malah berderajat, malah jadi musyakik. Itu gimana ceritanya? Oke. Sedangkan kalau menurut dalam Ibn Sina maknanya maknanya itu analog. Nah, tapi realitas wujud ya memang distingsi ini juga nggak terlalu kelihatan di Ibn Sina ya. Tapi mestinya juga realitasnya juga analog mestinya di Ibn Sina, mestinya juga analog ya gitu. Tapi itu hal lain ya. Sekali lagi, sementara ini klaimnya adalah bahwa konsep wujud itu univok, dan lawan debatnya sementara ini adalah di buku ini ya, mestinya dipertimbangkan juga bahwa mafhumul wujud itu musyakik, mestinya dipertimbangkan ya sebagai pandangannya Ibn Sina gitu. Tapi nggak tahu kenapa beliau nggak ini ya, tidak mempertimbangkan itu ya. Oke. Jadi konsep wujud, konsep atau makna ya, wujud itu univok. Kemudian konsep wujud itu equivok ya. Nah, beliau sudah ngasih beberapa argumen, dua ya. Argumen pertama, karena konsep wujud itu bisa dibagi kepada berbagai macam ya pembagian ya. Ada ya al-wajib dengan al-mumkin, kemudian al-mumkin dibagi lagi kepada substansi dan aksiden, kemudian substansi dibagi ke 5, kemudian aksiden bagi ke 6. Nah, pembagian itu kata beliau atau kategorisasi itu agar dia valid, yang dibagi itu muqassamnya itu harus satu. Kalau berbeda-beda muqassam ya namanya bukan taksim, lawang udah beda kok sejak awal ya. Nah, jadi maknanya harus satu. Nah, tapi saya kemarin udah masuk agak lebih rinci ya, bahwa pembedaan taksim itu ada dua. Ada taksim yang sifatnya dikotomi ya, positif rasional ya, antara misalnya laptop dan non laptop ya. Laptop seluruh isi ruangan ini bisa kita bagi secara rasional ke dalam dua kategori, misalnya satu laptop dan non laptop. Non laptop nanti kita bagi lagi antara buku dan non buku dan begitu seterusnya. Oke. Itu modelnya pembagian taksim akli namanya, pembagian rasional, dikotomi ya. Nah, kalau dikotomi memang iya, dia harus ada satu objek yang dibagi. Nah, tetapi tapi di sisi lain ada pembagian yang namanya ya sebenarnya mungkin secara profesional aja ya ini disebut sebagai pembagian ya. Tapi di sisi lain ada yang namanya pembagian secara induktif ya, melalui pengalaman ya. Kita melihat ada keragaman dulu, nah baru kemudian dari keragaman itu kita tangkap satu konsep umum. Misalnya kita lihat di sini ada meja, ada kursi, ada lemari. Nah, dari sini kemudian kita abstraksikan, kita cari kesamaannya, kemudian kita dapat konsep perabotan misalnya. Baru kemudian kita bilang konsep perabot dibagi berdasarkan fungsinya, ada meja tempat menaruh sesuatu, kemudian ada kursi tempat kita duduk, kemudian ada lemari tempat menyimpan sesuatu. Tetapi itu kan pembagian belakangan ya, oke enggak? Setelah konsep perabotan ketemu, ya enggak? Nah, tapi dalam sejak awal dalam proses katakanlah mendaftar apa saja yang ada di sini, itu prosesnya bukan deduktif, itu prosesnya induktif. Ya, kita mulai dari pengalaman, dan hanya dalam satu arti dia bisa disebut sebagai atau minimal di dalam tahap kemudian dia bisa dibilang sebagai pembagian. Oke. Itu sudah saya tulis di komentar di komentar saya. Nanti kalau sudah selesai saya bagikan.
Kemudian argumen kedua adalah bahwa kalau wujud itu bermakna banyak, ya maka nanti makna wujud itu akan berbeda-beda apabila subjeknya berbeda-beda. Ya ini sebenarnya konsekuensi dari pandangan bahwa konsep wujud itu equivok. Ya kalau ini banyak makna sesuai apa? Sesuai subjek, mengikuti subjeknya. Oke. Meja ada, lemari ada, pikiran ada, warna ada, dan seterusnya begitu. Nah, ya tentu berbeda-beda nanti maknanya begitu ya, makna ada tersebut. Nah, padahal kata beliau mengasumsikan padahal makna wujud itu tidak berbeda-beda. Ya maka wujud itu tidak equivok. Masalahnya ini kayak sudah kayak musyawarah alal matlub gitu ya istilahnya. Kayak sudah menerima duluan gitu bahwa makna wujud itu tidak berbeda-beda gitu. Padahal justru di situ itu yang mau diperdebatkan gitu ya. Oke, sebelum lanjut ke yang berikutnya ya, aku ngerasa ini pertama secara historis dalam sejarah filsafat Islam ya dan kalam itu nggak clear sebenarnya siapa sih yang bilang wujud itu equivok gitu. Biasanya yang disebut itu adalah Abul Hasan Asy'ari ya. Nah itu dia di catatan kaki nomor 3 di halaman 13 ya. Hadzal qaulu mansubun ila Abil Hasan al-Asy'ari wa Abil Husain al-Basri. Tapi bahasanya saja mansub, dinisbatkan. Dan sejauh ini tampaknya nggak ada yang coba ngecek ini di kitabnya Abul Hasan Asy'ari yang mana. Okay. Di kitabnya Abul Husain al-Basri yang mana? Di teks yang mana? Okay. Kalimat mana dari Abul Hasan Asy'ari yang saya biasanya katakan di kelas ya. Kalau kamu mengklaim begitu harus ada bukti tekstualnya dong. Oke. Okay. Nah, sejauh ini diterima begitu aja. Mulai dari zamannya Fakhruddin Razi sampai sekarang ini mansubun aja. Nggak ada yang coba mentahqiq gitu, cari kayak di kitabnya Abul Hasan Asy'ari yang mana kayak gitu. Oke. Okay. Tapi ada artikelnya Richard Frank, Ash'arite Ontology kalau nggak salah ya. Nah, aku nggak tahu apakah dia di situ sudah sampai pada kesimpulan bahwa konsep wujud itu equivok menurut Abul Hasan Asy'ari, tapi itu bisa jadi topik tulisan tersendiri ya. Itu satu. Siapa yang berpendapat begini ini belum jelas. Yang kedua sebenarnya klaim ini mau bilang apa sih? Oke. Konsep wujud, bahwa konsep wujud itu equivok itu maksudnya apa? Oke. Karena kalau dilihat nanti di beberapa ini nanti bakal nyambung ya dengan topik di pasal ketiga ya, bahwa mahiyah itu bahwa wujud itu atau konsep wujud itu bukanlah konsep mahiyah, bakal nyambung dengan ini. Oke. Karena nanti dari sini ya bahwa konsep wujud itu univok ini dari sini nanti bakal ingat ya, kalau wujud itu univok berarti makna wujud itu bukan tidak sama dengan makna. Nah, ini misalnya meja itu ada, Tuhan ada, batu ada, dan seterusnya. Oke enggak? Nah, ini sebagai subjek, ini sebagai predikat. Nah, karena makna wujud ini satu, padahal subjeknya berbeda-beda, oke enggak? Makanya nanti dibilang, ini nanti bakal jadi mahiyah nih. Nah, mahiyah itu berbeda dari wujud, diturunkannya dari sini. Esensi itu berbeda dari apa? Eksistensi. Ya sederhana aja, karena tadi misalnya batu ada, misalnya rasa manis ada, oke, kemudian jiwa ada, misalnya Tuhan ada, dan seterusnya. Oke enggak? Ini predikatnya kan sama.
yang nggak ada dan maknanya satu menurut yang pendapat ini ya, yang univoc. Nah, sedangkan subjeknya berbeda-beda. Ini predikat, yang ini subjek. Nah, karena ini bermakna sama, sedangkan ini berbeda-beda, oke, ya maka yang ini nih subjek ini nanti bakal diidentifikasi sebagai apa? Mahia. Keapaan? Apa yang ada? Batu. Apa yang ada? Rasa manis. Apa yang ada? Jiwa. Apa yang ada? Tuhan. Oke. Nah, ini bakal diidentifikasi sebagai mahia. Nah, yang ini ya tentu ini wujud ya, ada. Jadi kalau begitu mahia itu berbeda dari wujud. Oke. Ini lanjutan aja dari klaim bahwa wujud itu, konsep wujud itu uniform. Nah, kalau konsekuensi dari konsep wujud itu equivoc, itu adalah apa? Karena makna ada di sini berbeda-beda sesuai dengan subjeknya, oke? Jadi ada di sini ya ada sebagaimana batu ada, oke? Rasa manis ada, iya, tapi makna ada di sini ya sesuai dengan ciri-ciri rasa manis, oke Kak? Jadi nggak bisa disamakan begitu aja gitu, oke? Nah. Kalau misalnya kalian bilang mahasiswa filsafat miskin, enggak. Dosen filsafat miskin, ya. Maknanya beda. Maknanya sama, dengan miskinnya sama, ya kan? Tapi cara miskinnya beda-beda, ya enggak? Enggak ya? Enggak lah. Ya, contoh aja ya. Oke, Kak. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang karena ini konsekuensi dari ini ya, konsekuensi dari konsep wujud itu equivoc, dan equivoc sekali lagi sesuai subjek. Karena makna ada ini sesuai subjek, ini juga sesuai subjeknya, ini sesuai subjeknya, maka nanti di bab yang berikutnya wujud ini atau ada ini bakal diidentifikasi dengan mahia. Oke. Jadi konsekuensinya di sini mahia atau ya mahia identik dengan wujud. Sedangkan di sini konsekuensinya apa? Mahia tidak identik dengan wujud. Tapi ingat, kita ngomong konsep. Dalam dua kasus ini, baik di sini maupun di sini, kita sedang bicara konsep. Oke. Nah, penting ya kalau ada perdebatan itu kita perlu balik lagi ke fenomena yang mau dijelaskan. Oke, teori ini sebenarnya memperdebatkan apa sih? Kalau begini-begini saja ya sudah selesai, kayak nggak ada titik temu ya nggak. Justru fenomena yang mau coba dijelaskan oleh teori-teori ini kita sebenarnya perlu cari dulu. Ini sebenarnya mau menjelaskan fenomena apa sih? Oke. Ingat ya bahwa teori itu mau mencari, dalam satu arti mau mencari nomena, ya nggak? Mau mencari pengertian yang lebih dalam. Yang tampak lebih dulu itu adalah apa? Fenomena, phenomenon yang tampak, yang manifest begitu ya, yang tampak kepada kita itu fenomena. Dan kita dalam berfilsafat itu mencoba mencari sebab-sebab atau struktur di balik fenomena itu. Oke nggak? Nah sekarang kita dapat katakanlah klaim mengenai nomena yang demikian. Kira-kira gitu, ini penjelasannya. Masalahnya sekarang fenomenanya apa sih? Oke, itu jangan kehilangan jejak itu ya. Kita udah capek-capek debat, ternyata sebenarnya ada titik temu loh gitu. Nah, di fenomena yang mau dijelaskan minimal. Nah, sekali lagi sebenarnya, dan musannif di sini juga penulis tidak memberi ruang kepada orang yang berpendapat wujud itu equivoc untuk apa? Untuk menjelaskan dirinya. Ya enggak? Bu, dikasih ruang kayak itu konsep wujud equivoc maksudnya begini loh. Aku mau mencoba menjelaskan begini, ya enggak? Enggak, dia langsung hajar aja gitu.
ya. Nah, langsung hajar aja. Gitu. Mungkin gayanya gaya misionaris ya, mau mengkonvert orang gitu ya. Kalian pikirannya jangan kemana-mana kalau aku bilang misionaris ya. Ini dia mau apa? Mau mengkonvert orang untuk percaya. Tapi apapun ya. Yang mau dijelaskan sebenarnya apa? Ya balik lagi ini sebenarnya fenomena ini. Oke. Pertama, di sisi lah, di satu sisi ya. Di satu sisi dalam kenyataan apa yang kemudian kita sebut sebagai mahiyah dan wujud itu dalam kenyataan ya satu aja, nggak ada distingsi di luar sana. Oke. Baik yang berpendapat ini maupun ini sama, pandangannya sama. Bahwa kenyataan, dalam kenyataan nggak ada distingsi. Distingsi itu udah produk pikiran, itu dulu. Oke? Ya, kalian kalau ngelihat meja, katanya ada beda ya, eksistensi sama esensi. Tapi mana esensinya, mana eksistensinya? Ya ini dua, ini udah. Oke? Dalam kenyataan, semua filsuf itu sepakat, sampai ke Ibn Sina kalau kata Izusu, bahwa dalam kenyataan, ini satu. Oke. Mahiyah wujud identik dalam kenyataan. Ini mungkin dalam kenyataan eksternal. Nih, satu dulu. Oke. Yang kedua, di sisi lain, kita juga menerima fakta bahwa apa? Ya caranya batu ada misalnya, ya berbeda dengan caranya rasa manis ada. Oke kan? Berbeda juga dengan cara jiwa ada misalnya. Cara beradanya beda dong. Kalau batu dia padat misalnya ciri-cirinya, ya sebagaimana ciri-ciri yang kita temui layaknya di batu. Oke, dia punya keluasan, punya ukuran, punya volume panjang tinggi dan seterusnya. Oke, sedangkan jiwa tidak punya ekstensa istilahnya, tidak punya volume, ukuran dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ciri-ciri beradanya berbeda. Pun juga ciri-ciri beradanya Tuhan juga beda lagi. Oke, itu fakta kedua. Ciri-ciri adanya setiap sesuatu itu apa? Berbeda, beda. Oke? Ciri-ciri adanya ya tahu ya, ciri-ciri setiap sesuatu yang ada itu berbeda-beda. Terserah mau diekspresikan gimana. Ini dua ini kita masih ngomong kenyataan ya. Nah, sekarang kita ngomong konsep. Fakta yang ketiga. Fakta yang ketiga adalah bahwa kita bisa memikirkan sesuatu yang tidak ada. Oke? Kita bisa memikirkan sesuatu, apa, berarti mahiyah, yang dia nggak ada. Seperti kuda emas yang terbang misalnya. Oke? Nggak ada. Jadi dalam pikiran kita bisa apa? Memikirkan, ya udah aku tulis kuda emas, nah gitu. Yang nggak datang nanti, ini kok tiba-tiba kuda emas, gimana nyambungnya gitu? Nah, udah biarin. Kuda emas. Kuda emas terbang. Oke Kak? Ini pikiran dah ini. Yang dari sini nanti, dari yang ketiga ini, kita bisa membedakan atau memisahkan antara esensi dan eksistensi. Di yang ketiga ini, di dalam pikiran. Oke Kak? Nah, jadi sekarang di sini tampaknya ada gap, ada mismatch. Oke Kak? Kayak nggak nyambung nih, kayak ada gap ya.
Di satu sisi dalam kenyataan, sejauh yang ada itu, dia di situ mahiyah dan wujud, eksistensi dan esensi identik dalam kenyataan eksternal. Tetapi di sisi lain ciri-ciri adanya berbeda-beda. Oke? Tetapi di sisi lain lagi kita bisa memikirkan apanya sesuatu, tapi dia nggak ada. Oke? Pertanyaan sekarang, bagaimana kita menarasikan ketiganya ini secara koheren? Nggak mudah. Misal, kalau menurut, ini nggak ada yang berpendapat begini ya, tapi kita bisa andaikan. Kita bisa misalnya ya, kalau dari satu fakta ini saja, anggaplah ada semacam apa ekuivositas tapi yang sifatnya naif misalnya. Maksudnya kita bilang apa? Ya sebagaimana mahiyah dan wujud identik dalam kenyataan, ya maka nanti mahiyah dan wujud harus identik juga dalam pikiran. Misalnya, sehingga makna pernyataan ini dalam satu arti ini jadi tautologi. Batu ada, maksudnya ada ini apa? Ya batu. Oke Kak? Seakan-akan kemudian jadi tautologi gitu, karena makna ada ini persis makna ini. Oke? Batu ada, jadi ada ini ya kemudian diartikan sebagai apa? Ya batu itu sendiri atau minimal kebatuan. Jadi seakan-akan kemudian nggak ada bedanya mengatakan batu itu ada dan mengatakan batu adalah batu, kayak nggak ada bedanya gitu. Ya ini naif, terlalu ini. Nanti dia sulit membedakan menjelaskan lalu apa artinya mengatakan bahwa batu itu tidak ada. Nah, gimana tuh? Kalau ada bermakna batu ya berarti mengatakan batu itu tidak batu. Nah, kontradiktif. Oke nggak? Nah, gimana nih? How to account for this facts gitu, phenomenon gitu. Pandangan bahwa wujud itu uniform, maknanya ada. Terus ini mau dijelasin gimana nih yang nomor 2 nih? Bahwa setiap yang ada itu punya ciri-cirinya sendiri. Bahwa yang ada secara real itu individual, mutasyakhis misalnya. Itu gimana menjelasin ini? Kalau kita bilang konsep wujud itu equivok, kalau yang bentuk yang naif ya tadi, dia bakal kesusahan menjelaskan yang ini juga. Oke. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ngelihat ini sih kayaknya Ibn Sina yang benar jangan-jangan ya. Maknanya satu, tetap beda, wujud dan mahya. Ya. Tapi dalam kenyataan identik, tapi berbeda-beda, musyakik. Jangan-jangan Ibn Sina yang benar gitu. Yang di sini nggak disebut gitu. Karena nanti di sini jadi nggak jelas apa maksudnya bahwa maknanya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan subjeknya. Ini maksudnya apa? Oke. Mengatakan misalnya apa ya yang jelas derajatnya. Oh begini, ruangan ini terang, oke? Ruangan ini terang, atau lampu ini terang dan matahari juga terang misalnya. Mana terang uniform dong, oke enggak? Tapi kan terangnya beda. Nah itu gimana tuh? Oke. Nah, tentu banyak pembahasan di situ ya. Jadi apa maksudnya saat dia menuduh
menuduh kaum ekuivokalis katakanlah ya, berpendapat bahwa makna wujud itu berbeda-beda sesuai dengan subjeknya. Ya memang berbeda kok gitu. Seperti mana terang tadi, terangnya lampu ya bagaimana, terangnya terangnya matahari ya bagaimana, terangnya masa depan kita juga bagaimana misalnya. Nah, itu udah metafor yang terakhir ya. Oke enggak? Nah, dan seterusnya. Tapi sekali lagi ini mungkin sudah agak terlalu masuk ya. Tapi poinnya sekarang adalah bahwa konsep wujud itu uniform. Kita ya di satu sisi itu kalaupun ada keberatan ya dari teman-teman sendiri atau dari aku, yaitu ya tetap kita catat, kita tulis itu aja untuk bahan pemikiran kita berikutnya. Tapi penting juga kita memisahkan, ya udah ini pandangannya musonif sekarang, pandangannya Allamah Tabatabai, ya enggak? Pertanyaan berikutnya nanti, apakah konsep wujud ini bisa konsisten dengan tesis-tesis filosofis yang masih akan diajukan ke depan? Misalnya dengan konsep bahwa realitas wujud itu analog, musyakik. Nah, itu sesuai nggak tuh? Makna wujud itu univok, tetapi realitasnya analog. Nah, itu gimana tuh? Koheren nggak tuh? Kalau kayak Ibn Sina, konsep wujud itu analog, realitasnya juga analog. Nah, lebih mudah toh? Saya lebih mudah. Nah, tapi gimana? Oke. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Sekarang dalil yang ketiga, wa minad dalili alaihi. Ya. Wa minad dalili alaihi. Di antara dalil alaihi kepada universitas wujud, annal adam yunaqidul wujud. Nah, ini aku belum tulis di sini ya. Bahwa ketiadaan itu berkontradiksi al-adama terhadap wujud. Adam di sini masih konsep kan, Pak? Ya. Ya, ketiadaan kan nggak ada realitasnya, ketiadaan mutlak. Nah, dulu saat aku menerjemah teks ini ya, belajar menerjemah teks ini sekitar 2016 ya, 15-16 itu. Kesulitanku adalah hampir di setiap kalimat, di setiap jumlah ya, itu ada istilah teknisnya. Jadi capek ya. Ini kalau kita menerjemahkan yunaqid, kita tahunya kan nawaqidul wudu ya kan, membatalkan wudu ya. Gimana kita menerjemah bahwa ketiadaan itu membatalkan wujud? Maksudnya kan ribet ya nggak? Nah, yunaqid itu sebenarnya adalah term dalam mantik. Kita berhenti di sini dulu. Oke. Ya udah. Ini perlawanan antar konsep ya. Perlawanan antar konsep atau muqabalah istilahnya. Muqabalah. Ini pertentangan atau ya bisa pertentangan, bisa perbedaan. Nah, yang paling basic di antara macam-macam muqabalah itu adalah yang disebut munaqadhah ya. Atau tanaqud. Tanaqud. Kontradiksi. Nah, rumusan kontradiksi ini sederhana. Ya tadi kayak dikotomi itu, positif sama negatif, ada dan tiada. Oke. Ada, tiada. Positif, negatif.
munaqadhah. Setelah munaqadhah kemudian nanti ada istilahnya tadad. Nah, kalau tadad ini biasanya diterjemah sebagai oposisi. Kemudian yang ketiga ada tadayuf istilahnya. Tadayuf ini semacam korelasi kali ya. Yang ini seperti kanan dan kiri misalnya. Kita nggak bisa memahami salah satunya tanpa yang lain. Oke? Kanan dan kiri, atas bawah. Oh ya, yang ini contohnya seperti panas dan dingin misalnya. Dan juga seperti apa, hitam putih. Nah, kalau di sini munaqadhah ini nggak ada tengahnya, entah dia ada atau nggak ada, udah selesai. Oke, nggak ada yang di tengah-tengah antara ada dan tiada dong. Kalau di sini masih ada tengahnya, ya, panas dan dingin, tengah-tengahnya hangat misalnya. Oke, hitam dan putih, tengah-tengahnya apa? Abu-abu. Nah, tapi ini bisa dipikirkan tersendiri, toh kita bisa memahami dingin tanpa memahami panas. Oke enggak? Dan juga adanya itu nggak harus bersamaan. Oke? Tapi nggak mungkin ada kiri tanpa ada kanan, nggak mungkin ada atas tanpa ada bawah, ya nggak? Nggak mungkin. Yang di sini namanya apa? Tadayuf. Oke. Yang keempat, nanti ada pertentangan yang namanya al-adam wal malakah atau al-malakah wa adamuha. Malakah, kapabilitas dan ketiadaannya. Ya, al-malakah wa adamuha. Oh iya, ini di sini ada. Sebentar. Di dalam pembahasan al-wahid wal katsir kalau nggak salah bab taqabul. Ya benar. Fil ghairiyah wa taqabul halaman 133. Oh iya benar. Nah, tulis saja di situ ya, yang yunaqidu, yang tentang apa yunaqidu tadi. Kasih catatan, lihat halaman 133 sampai 134. Ya. Oh, dan seterusnya itu al-adam wal malakah dan seterusnya ya. Nah, ini namanya membaca secara sistem. Ya. Untuk memahami satu term, kita ngerujuk ke bab berikutnya jauh gitu. Oke, jadi saling mengandaikan gitu, terpaut. Oke. Nah, kalau adam wal malakah ini seperti malakah ini artinya kemampuan ya, kapabilitas ya. Kapabilitas dan ketiadaannya, kapabilitas dan ketiadaannya seperti apa? Penglihatan dan kebutaan. Contoh paradigmatik ya, contoh utama. Apa maksudnya? Ya, seseorang disebut manusia disebut melihat ya karena memang dia punya kemampuan, punya kapasitas untuk itu ya nggak? Dan manusia juga disebut misalnya seseorang nanti disebut buta atau tunanetra kapan ya? Kalau dia tidak punya kemampuan itu, kalau dia kehilangan kemampuan itu ya nggak?
Nah, tapi meja ini dia nggak bisa disebut buta dong. Oh, meja ini buta nih gitu, ya nggak? Orang misalnya jalan terus apa keserimpet gitu kakinya, ya nggak, keserimpet pintu, oh dasar lu nggak ngeliat gitu, ya nggak? Ya nggak bener lah gitu. Oke, nggak bisa disebut buta. Kenapa? Ya karena memang dia nggak punya kemampuan untuk melihat. Oke, jadi pertentangan antara penglihatan dan kebutaan ini adalah bukan kontradiksi, jelas. Oke, bukan juga seperti tato dan seterusnya, tetapi dia adalah apa? Ya ini udah, karena dia pertentangan antara adanya kapabilitas dan ketiadaan kapabilitas di dalam subjek yang mestinya punya kapasitas tersebut gitu. Oke. Ada 4. Nah, ini untuk menjelaskan yunakidu doang harus balik ke situ tuh. Oke. Annal adam yunakidul wujud. Nah, di sini nih. Ya, kontradiksi, bertentangan. Oke. Sesuatu nggak mungkin ada dan tiada pada saat yang bersamaan gitu. Nggak ada tengahnya di sini. Oke. Nah, tetapi misalnya yang tadad ini sesuatu nggak mungkin panas dan dingin yang bersamaan, tapi mungkin juga dia tidak panas dan tidak dingin, anget misalnya. Oke nggak? Nah, kalau di sini nggak, di tanakut ini nggak ada opsi ketiga, entah dia ada, entah dia tiada, oke? Atau nggak ada opsi ketiga, apalagi keempat ya. Nggak ada opsi bahwa dia sekaligus ada dan tiada. Oke, atau tidak tiada dan juga tidak tiada misalnya, nggak ada kemungkinan begitu. Oke nggak? Jadi kalau yang untuk tanakut ini nanti berlaku hukum istilahnya istihalatu, kemustahilan ijtima'un naqidai. Ya. Pun juga istihalatu irtifa juga. Irtifa'un naqidain. Oke. Ijtima' sekaligus ada dan tiada nggak bisa. Oke nggak? Meja ini misalnya, ini kan ada sekarang. Kemudian kita bilang, oh meja ini sekaligus ada dan tiada, nggak mungkin. Tapi juga irtifa. Maksudnya apa? Meja ini tidak ada dan tidak tiada. Tinggal nambahin tidak aja di sini. Enggak? Kalau ijtima ini berarti dia ada dan tiada sekaligus. Oke, itu namanya ijtima, berkumpul dua-duanya. Kita afirmasi dua-duanya begitu, atau kita negasi dua-duanya, enggak mungkin juga. Meja ini tidak ada dan tidak tiada. Itu namanya irtifa. Oke? Nah, ini sama-sama mustahil. Jadi opsinya entah meja ini ada atau meja ini tiada. Udah. Oke enggak? Oke, itu al-adam yunaqidul wujud. Kemudian walahu maknan wahid, dan al-adam itu punya satu makna. Kita aku udah pernah nyinggung, ketiadaan itu bisa kita kategorisasi pada ketiadaan relatif, bisa juga pada ketiadaan absolut. Kalau ketiadaan relatif itu ada sesuatu yang dinegasi di situ. Oke? Sesuatu yang partikular, spesifik yang dinegasi. Ketiadaan mouse, ketiadaan laptop, ketiadaan duit, ya enggak? Ketiadaan pacar misalnya. Oke enggak? Nah, itu namanya ketiadaan relatif. Tentu ini nanti maknanya beda-beda dong. Ya enggak? Nah, karena tidak punya pacar, ya, tidak sama artinya dengan tidak punya duit. Oke enggak? Nah, meskipun sama-sama membuat ngenes ya.
Oke nggak? Tidak punya duit, ya kan? Nah, tapi punya pacar kaya, alhamdulillah itu, ya nggak? Ya nggak harus punya pacar kaya, punya orang tua angkat kaya, ya itu aja udah alhamdulillah ya. Oke. Nah, jadi di sini sekarang walahu maknan wahid, yang punya satu makna itu apa? Ya ketiadaan absolut. Oke, punya satu makna aja dalam pikiran kita. Makanya dia bilang izla tamayuza fil adam, karena tidak ada perbedaan dalam apa? Tidak ada distingsi-distingsi dalam ketiadaan. Ini nanti akan dibahas lagi mengenai la tamayuz fil adam, ini dibahas lagi di halaman 26. Marhalah yang sama, ini bagian yang pertama tapi di pasal ke-10. La tamayuz wala illiyah fil adam. Oke. Ini apa nanti perlu dipikirkan ini gimana ya, kalau karena di tradisi mistik ya konsep ketiadaan itu sesuatu banget gitu. Oke. Ya biasanya nirwana misalnya dalam tradisi Buddhis itu sering dideskripsikan sebagai ketiadaan, tapi ketiadaan yang sekaligus full. Nah itu gimana tuh? Ketiadaan tapi full. Di satu sisi Rumi juga, kalau kata Anne Marie Schimmel dalam di Triumphal Sun itu, di satu sisi dia bilang dia berbicara tentang creatio ex nihilo, penciptaan dari ketiadaan, tetapi ketiadaan yang Rumi bicarakan itu yang bahkan melampaui keberadaan gitu. Nah itu gimana tuh? Ketiadaan, kekosongan yang melampaui, dalam satu arti melampaui wujud gitu. Nah, ya ini patut dipikirkan aja ya tentang non being gitu. Kalau di tradisi filsafat perennial, Nasr dan Schwann dan René Guénon dan seterusnya, oke, ada being, tetapi ada beyond being. Yang simbol matematisnya nanti adalah nol. Oke. Being dengan B besar yang nanti bakal disebut sebagai Tuhan pencipta, simbolnya adalah 1. Simbolnya adalah 1. Dan seterusnya. Kalian kalau tertarik itu bukunya René Guénon, The Theory of the Multiple States of Being, kalau nggak salah, bukunya kecil kok. Nah, jadi kita baca ini la tamayuz fil adam, adam itu yunaqidul wujud dan seterusnya, itu kita pahami di sini aja ya. Maksudnya kalau kalian nanti baca metafisika timur, metafisika Hindu apa macam-macam, itu jangan buru-buru bawa ini ke sana. Ya. Jangan buru-buru bawa teks ini ke filsafat timur ya, itu lain lagi nanti. Kemudian balik lagi ya, bahwa ketiadaan itu berkontradiksi dengan wujud, dengan ada. Nah, al-adam, ketiadaan itu punya satu makna. Ya. Nah, karena tidak ada distingsi-distingsi dalam ketiadaan, maka ini kesimpulannya sekarang, falil wujud alladzi huwa naqiduhu ma'nan wahid. Maka wujud yang falil wujud di maka milik wujud alladzi huwa, yang dia, huwa ini balik ke wujud, naqiduhu adalah kontradiksinya, hu ini balik ke mana? Ke al-adam yang atas ya. Ya makna apa? Wahid. Jadi klaim ini sederhananya mau bilang, ya ketiadaan ini punya satu makna. Sekali lagi ketiadaan absolut ya. Nah karena ada ini
adalah kontradiksi dari tiada, maka agar betul-betul berkontradiksi, ya maknanya juga harus satu dong. Oke? Agar betul-betul, jadi ini bukan argumen analogi ya. Sebagaimana ketiadaan punya satu makna, ya maka ada juga harus punya satu makna. Enggak, bukan sekedar menyamakan doang. Dan bahkan kayaknya juga bukan analogi ini ya. Enggak, ini bukan kias ya, bukan. Syarat agar ini berkontradiksi adalah apa? Ya ini masing-masing punya satu makna. Nah, kalau punya banyak makna ya nanti ya dia tidak apa? Tidak kontradiktif begitu. Ya, kalau yang satu punya banyak makna nantinya tidak kontradiktif. Wa illa jika tidak wa illam yakun lil wujud alladzi huwa naqiduhu ma'nan wahid, maksudnya gitu. Wa illa itu bukan kecuali di situ ya. Itu singkatan dari in dan la. Jika tidak wa illam yakun. Aku dulu kalau ngaji Fathul Mu'in dibegituin sama kiai ya. Harus didetailkan ya. Wa illa wa illam yakun lil wujud alladzi huwa naqiduhu ma'nan wahid. Kalau wujud yang adalah kontradiksi dari ketiadaan itu punya banyak makna, ya maka irtafa'an naqidhan. Maka dua hal yang kontradiktif itu ya bakal sama-sama apa? Sama-sama dinegasi. Wahwa muhalun. Wahwa dan dia, huwa ini sekarang balik ke irtafa'an naqidhan itu. Oke? Huwa yang ini, yang terakhir kayak gini nih kasih tanda ya. Nanti kalian baca lagi nih huwa balik kemana gitu. Ya. Banyak orang kemudian nggak menekuni lagi bahasa Arab, konon karena bingung nyari baliknya domirnya. Ya bingung lah, pas ngaji tidur ya. Pas dikasih tahu sama kiainya, ini tulis nih baliknya domir kemana nih, tulis gitu. Akhirnya pas saat baca lagi bingung, ini balik kemana gitu. Ya. Wahwa dan dia, maksudnya irtafa'an naqidon itu apa? Muhalun, muhal, dia mustahil. Karena konsekuensinya mustahil, ya maka anteseden juga mustahil. Oke, ini penalaran yang sebelumnya ya, silogisme konjungtif. Ini agak ribet nih ngejelasin yang irtafa'an naqidoni ini. Dan menariknya bentar ya, Sayyid Kamal Haidari di syarahnya kepada Bidayah ini bilang argumen ini nggak komplit gitu, argumen ini bermasalah gitu, argumen yang ini. Irtafa'an naqidon, sebentar ya. Oh iya, dia ngejelasinnya begini. Di salah satu ininya. Ini udah semua ya? Oh, ini juga udah tadi, yang 4. Oke. Oke, kalau menurut pengandaian bahwa makna wujud itu univoc, kita mengatakan begini misalnya. Manusia ada. Oke. Manusia tidak ada. Oke. Kontradiksi nggak? Kontradiksi. Kalau maknanya ini apa? Sama. Oke nggak? Tapi bagaimana kalau ini maknanya beda, gimana? Nah, misal maknanya manusia ada, ya berarti adanya ini sesuai dengan, oke, tadi
sesuai dengan pengandaian bahwa makna wujud itu univoc, ini jelas kontradiksi, selesai. Oke nggak? Karena yang diafirmasi di sini persis adalah yang dinegasi juga di sini. Oke nggak? Kontradiksi, clear, fix. Nah, itu maknanya satu. Oke. Sekarang, tapi kalau atas dasar pengandaian bahwa apa, wujud itu equivoc sekarang. Konsep wujud, konsep ada itu equivoc. Di sini manusia ada. Maksudnya apa? Ya dia ada sebagai manusia, ya enggak? Oke enggak? Nah, sekarang. Tapi kalau begini, manusia tidak ada, tapi maksudnya tidak ada ini sebagaimana batu misalnya. Kontradiksi enggak? Enggak. Nah, cara dia menunjukkan, perhatikan, yang dia klaim sekarang kalau wujud itu makna konsep wujud itu equivoc, maka yang terjadi nanti yang ini, irtifa'un naqidain. Caranya gimana? Begini, manusia ada, dia artikan sebagai apa? Oh, berarti manusia, ada di sini berarti maknanya apa? Dia tidak tiada. Ya nggak? Ya kan wujud di sini, ini kan ada. Artinya ada ini apa? Ya dia tidak tiada, ya nggak? Nah, oke. Nah sekarang kalau dibandingkan dengan ini, manusia ada yang artinya dia tidak tiada dan manusia tidak ada, begitu. Sebagaimana batu. Ini kontradiksi nggak? Di satu sisi dia tidak tiada, tapi di sisi lain dia tidak ada. Kontradiksi nggak? Hah? Kontradiksi nggak? Tidak tiada dengan tidak ada. Kontradiksi nggak? Kontradiksi nggak? Irtifa'un naqidain. Ya. Kalau ijtima, sorry ya, aku tulis. Ya. Kalau ijtima, ini maksudnya begini. Manusia itu sekaligus ada, sekaligus apa? Tiada. Ini namanya ijtima, karena ada dan tiada dipredikatkan bersama-sama kepada manusia. Dalam kalimat positif, dalam proposisi positif, oke nggak? Itu namanya ijtima. Sekarang yang dia klaim di sini, kalau wujud itu equivoc, konsekuensinya adalah irtifa'un naqidain. Kalau irtifa itu gimana? Kita bilang manusia itu tidak ada. Yang ini, yang bawah, oke? Berarti di negasi ini adanya. Sekaligus apa? Sekaligus tidak tiada. Ini namanya irtifa. Kenapa? Karena baik. Jadi dua hal yang kontradiktif sama-sama dinegasi gitu. Oke nggak? Nah ini sama-sama ditidain. Ini namanya irtifa namanya. Hilang. Oke, diangkat gitu. Dua hal yang bernegasi itu. Sama-sama apa? Dua hal yang kontradiktif sama-sama dinegasi. Nggak mungkin. Diafirmasi bersamaan nggak mungkin, dinegasi bersamaan juga nggak mungkin. Oke nggak? Nah, sekali lagi Allamah Tabatabai mengklaim kalau makna wujud itu equivoc, ya maka nanti jadinya jadi begini, akibatnya jadi begini, dan ini kontradiktif. Tapi sebenarnya kontradiktif nggak? Kenapa? Ini sebagaimana batu. Nah, persis. Di sini mutlak, absolut. Di sini apa? Relatif. Nggak komplit. Kalau kata beliau ini nggak komplit ininya. Oke? Dengan kata lain, kalau aku ini ya memahami
klaim bahwa konsep wujud equivoque berujung kepada ke sini, ini kontradiksi ini masih mengandaikan membawa residu-residu pandangan sendiri, ngebawa pandangan univoque dipaksakan ke sini gitu. Kalau kita fair ya, menggunakan asumsi bahwa wujud itu equivoque, ya kita perlu clear dong. Ini tidak ada ini ya dalam arti apa ini? Oke nggak? Misalnya manusia ada ya sebagai manusia. Kan begitu. Kata pandangan bahwa wujud itu equivoque, konsep wujud sebagai predikat itu selalu diwarnai oleh subjeknya. Selalu menyesuaikan dengan apa? Subjeknya. Oke. Sedangkan kalau kata yang wujud itu univoque, enggak, wujud sendiri, subjeknya sendiri, maknanya beda. Oke? Terpisah gitu maknanya. Nah, kalau kata yang wujud itu equivoque, enggak, makna ada ini dipengaruhi oleh subjeknya. Nah, kalau begitu sekarang di dalam dua proposisi ini, manusia ada ya sebagaimana manusia, manusia tidak ada misalnya ya sebagaimana batu. Ya fine, nggak masalah kok. Nggak ada kontradiksi kok. Nggak ada irtifa'un naqidain kok. Oke? Sekali lagi ini latihan ya untuk kita semuanya ya. Kalau di latihan silat ya kan, kalian itu disuruh latihan, suruh mukul sekenceng-kencengnya ya enggak? Nah, otot kita itu di stretch-stretchnya ya enggak? Agar apa? Agar suatu saat kalau kalian menghadapi pertarungan, kalian udah terbiasa mukul kenceng. Ya enggak? Nah, kalau latihannya lembek, ayo mukul. Nggak jadi pendekar kalian. jadi pendekar enggak, jadi penari enggak, ya enggak? Nah, latihan filsafat juga begitu. Yang sulit begini namanya latihan stretch gitu. Okay. Nah, agar kalian tahan banting gitu. Oke. Okay? Agar pikiran tahan banting. Oke, aku lanjutkan dulu ya. Ini nanti satu bab. Tadinya aku berencana satu fasal itu satu pertemuan ya. Kok dijelasin begini nanti satu fasal bisa 7. Oke. Tapi nggak apa-apa. Ada pertanyaan sampai sini? Kan kalau konsep wujud itu univoque, konsekuensinya mahiyah itu berbeda sama wujud ya Pak. Terus kalau konsep wujud itu equivoque, mahiyah sama dengan wujud. Tapi kalau konsep wujud itu musyakkik, konsekuensinya apa? Konsekuensinya keduanya berbeda, ya, bahwa wujud dan mahiyah berbeda. Tapi makna wujud juga dalam aspek wujud juga berbeda-beda dalam itu arti. Dalam wujud juga ada banyak aspek itu, dia berlakunya berbeda-beda. Jadi nggak murni satu aja gitu, satu makna dan satu cara berlaku, satu cara bagaimana wujud itu berlaku kepada subjeknya. Kalau di konsep wujud itu univoque, bukan hanya wujud dan mahiyah berbeda, kemudian makna wujud satu, dan bahkan cara wujud itu berlaku kepada subjeknya itu juga satu, seragam. Oke? Nah, aspeknya juga satu gitu. Nah, tapi kalau di wujud di teori analog enggak. Maknanya satu, tapi cara wujud itu berlaku itu beda-beda. Dia berlaku kepada Tuhan secara niscaya, berlaku kepada selain Tuhan secara mungkin. Oke enggak? Cara berlakunya. Nah, itu juga dipertimbangkan dalam konsep analog ya. Memang pekan lalu aku udah isyaratkan bahwa konsep analognya Ibn Sina taskik itu di tengah-tengah sebenarnya antara mustarok maknawi dan mustarok lafzi. Di tengah-tengah antara univoque dan analog. Di tengah-tengah. Oke. Makanya tadi aku mengisyaratkan saat aku bilang ada 3 fenomena yang mau dijelaskan itu kayaknya yang berhasil menyatukan atau menjelaskan 3 fenomena secara pas itu kayaknya ya teori analog gitu. Ya.
Teori analog. Nggak heran kalau nanti di abad pertengahan di filsafat Kristiani medieval ya, jadi ini banget, jadi apa? Terutama di Aquinas ya. Para sufi tambahnya univoc juga namanya. Ya. Tapi realitas bagi mereka, realitas dari wujud itu sendiri, al-wujud itu sendiri, itu nggak taskik. Yang taskik itu di realitasnya, di manifestasinya. Beda dengan nanti yang diklaim di sini, realitas wujud itu sendiri juga juga musyakik, itu juga taskik gitu. Oke, itu nantinya. Oke, aku mau selesaikan bab ini ya. Wal qailuna bihtirakihil lafdhi. Nah, ini. Wal qailun, orang-orang yang berpandangan bihtirakihi al-lafdhi, dengan ketersekutuannya al-lafdhi yang bersifat lafaz. Maksudnya lafaznya saja yang sama begitu, tapi maknanya beda ya. Tersekutui di antara apa? Bainal asyai, di antara segala hal. Oke. Nah, au bainal wajibi wal mumkini, atau mustarak lafzi, di antara yang niscaya dan yang mungkin. Maksudnya kalau yang ini ya, bainal asya, ini artinya apapun subjeknya dia maknanya beda. Oke? Kalau yang kedua, au bainal wajib wal mungkin, itu artinya di saat digunakan untuk Tuhan maknanya apa, di saat digunakan untuk yang mungkin dia maknanya apa, dia beda. Oke enggak? Ini kan dipecah di sini ya enggak? Bainal asya berarti segalanya, apapun subjeknya dia beda. Itu dulu. Tapi apa maksudnya au bainal wajib wal mungkin? Nah, itu aku mau jelasin itu. Oke. Jadi ada yang niscaya, itu ada, yang mungkin itu juga apa? Ada. Nah, kalau menurut pendapat yang keberapa berarti? Yang ketiga ya. Kalau pendapat kedua kan tadi ishtirakihil lafdhi bainal asya, itu pendapat kedua. Equivoc, tidak pandang bulu apapun. Aku kenapa ya bahasanya pakai bulu ya? Tidak pandang bulu gitu. Tidak pandang apapun subjeknya, dia equivoc. Oke. Kalau di sini sekarang ada tafsil. Kalau antara ini, oke. Ya, kalau di antara ini saja, antara yang niscaya dan yang mungkin, ya dia equivoc. Ini kata pendapat yang ketiga. Tetapi nanti yang mungkin kan dibagi-bagikan, ya nggak? Ada, ya sementara ini katakanlah substansi dan aksiden. Substansi yang berdiri sendiri, dia tidak nebeng kepada yang lain. Kalau aksiden dia yang nebeng kepada yang lain. Nah, oke, substansi ada, aksiden ada. Nah, tapi di sini dia univoc. Oke, Kak? Dia bikin distingsi ini. Dia bikin beda. Kalau antara yang niscaya dan mungkin, oke, ini equivoc. Ini maknanya. Oke, mungkin karena dia adanya niscaya, yang ini adanya kemungkinan saja. Tetapi kemudian di antara yang mungkin sendiri begitu dibagi ada substansi, ada aksiden. Nah, ada di sini ini maknanya sama, univoc. Oke. Kenapa mereka berpendapat begitu? Ya, kata Alamah Tabatabai, innama zahabu ilaihi, mereka zahabu, ya harfiahnya pergi ilaihi kepadanya ya, maksudnya memegang pendapat tersebut. Kenapa? Hadron, karena mau lari, min luzumis sinkhiyah, dari keharusan
sinkhiyah itu affinity bainal illati wal ma'luli mutlaqan, di antara sebab dan akibat secara mutlak. Ini ngejelasin sinkhiyah lagi, illah dan ma'lul apa lagi, ya Allah ya Rahim. Ini sinkhiyah ini di sinkhiyah ini di halaman berapa ya? Ini illah wal ma'lul ini. 109. Pokoknya ya di bab inilah ya pastinya. Bab tentang ilah dan ma'lul. Sinkhiyah. Inqisamatul illah, illah naqisah. Sebentar. Nah, sinkhiyah sih takuna bainal ilm sinkhiyah zatiyah. Nah, ini halaman 113 14 sampai 14 ya. 113 sampai 114 ya. Ada kata sinkhiyah itu di atas baris pertama halaman 114 ya. Wadzalika anna minal wajibi an takuna bainal illati wa ma'luliha sinkhiyatun zatiyatun. Sinkhiyah itu affinity. Maksudnya apa? Ini salah satu ciri dari sebab efisien kalau nggak salah ya dalam Aristoteles. Di Selasa kemarin aku jelaskan di kajian malam Zoom itu ya, bahwa antara sebab dan akibat itu harus ada kesamaan kategori. Oke. Harus ada kesamaan kategori ya, atau ya minimal kesamaan form ya. Nah, kesamaan form ya. Api ya yang bisa memanaskan air ya cuma substansi yang punya sifat panas dong. Nah, kalau sesuatu nggak punya sifat panas ya dia tidak bisa memberikan panas. Oke nggak? Nah, yang bisa ngajar ya yang punya sesuatu untuk diajarkan dong, punya ilmu gitu. Oke nggak? Nah, jadi tidak bisa apapun menyebabkan apapun gitu, nggak gitu caranya gitu. Oke nggak? H2O ya nggak mungkin terus jadi rokok kretek gitu. Kira-kira gitulah ya. Nah, kalau katanya ya di buku yang aku baca ya di Christopher Shield, katanya Hume berpendapat begitu. Apapun sebenarnya bisa jadi sebab apapun. Anything can be the cause of anything gitu. Nah, di Aristoteles itu nggak masuk, argumen begitu nggak masuk, nggak bisa gitu. Oke. Nah, itu namanya sinkhiyah, affinity gitu ya. Au bainal wajibi wal mungkin, atau di antara yang niscaya dan yang mungkin. Jadi secara sederhana yang niscaya akan menyebabkan yang mungkin, ya enggak? Nah, kalau makna adanya ini sama, ya nanti yang mungkin jadi mirip betul dengan yang niscaya. Jadi mirip total. Nah, dia mau bilang gitu. Oke. Jadi mirip gitu. Ya padahal ya memang sinkhiyah atau affinity, kemiripan antara antara sebab akibat itu ya memang tidak bisa ditolak, ya memang begitu kok gitu. Oke. Tetapi waruddah, dan dia ditolak. Ruddah itu naibul fa'ilnya dhamir huwa balik kepada istirak lafzi ya. Bi annahu, bahwasanya dia istirak lafzi itu yastalzimu ta'tilal uqul anil ma'rifah. Yastalzimu, dia menghasilkan konsekuensi ya, menghasilkan konsekuensi ta'tilal uqul, mengosongkan akal, anil ma'rifah, dari pengetahuan, meliburkan akal dari pengetahuan.
ini bentar lagi libur semester ya. Nah, ini ta'tilul uqul biasanya mahasiswa. Libur kuliah biasanya libur baca buku ya kan? Libur akal, bukan cuman kuliahnya libur, akalnya juga libur gitu. Jangan gitu ya. Yang semester 6 itu mulai udah dari sekarang AJS gitu, baca buku gitu. Kayak KKN apa 24 jam aja KKN-nya enggak. Paling kebanyakannya main remi ya, Hakim ya. Main kartu. Iya, paling kalau di kampung main ke kali, main ke sawah paling gitu banyaknya ya kan. Ya. Loh, kok bisa begitu? Nah, ini tadi udah banyak ya konsekuensi yang Allamah cari apa? Bilang kalau mana wujud equivok ya maka tadi terjadi irtifaun naqidain, ya enggak? Kemudian apalagi dan seterusnya itu. Sekarang beliau ngasih konsekuensi baru lagi. Kalau wujud itu equivok, ya maka nanti apa? Jadi akal jadi libur gitu. Mutlak, ya enggak? Nah, jadi kosong dari pengetahuan. Nah, gimana? Kok bisa? Gimana ceritanya ini? Ini klaim tentang konsep wujud. Oke. Tiba-tiba kok jadi akal libur dari pengetahuan itu gimana ceritanya? Ini kan agak jauh ya. Nah, ini perlu penjelasan. Gimana penjelasannya? Ini dia. Fa inna, karena kita idza qulna, apabila kita mengatakan al wajibu maujudun, sang niscaya itu ada. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan al wajib maujud itu? Yang niscaya itu ada, itu maksudnya apa? Fa in kana, apabila adalah al mafhumu yang dipahami, minhu dari maujud, dari predikat maujud tadi, adalah al makna alladzi yufhamu, yang dipahami min wujudil mumkini, dari wujud yang mungkin itu sendiri, ya maka lazimal ihtirakul maknawi. Oke enggak? Ya lazimah maka muncullah apa? Al ihtirakul maknawi, keserupaan makna. Ya, oke. Ya ini kan ini yang niscaya ada, yang mungkin juga ada. Oke, yang niscaya ini Tuhan, yang mungkin itu mulai dari malaikat sampai ke debu, sampai ke atom dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan. Niscaya dan mungkin udah jelas maknanya beda, ya enggak? Nah, sekarang ada di sini maknanya sama apa enggak? Ya, secara logis ada dua kemungkinan saja, antara maknanya sama dan tidak sama, ya enggak? Nah, oke. Sekarang maknanya sama. Ya, berarti univok. Oke enggak? Nah, kemungkinannya. Sekarang kemungkinan kedua, maknanya tidak sama. Apa konsekuensinya? Wa in kanal mafhumu minhu, apabila yang dipahami minhu dari maujud itu adalah ma yuqabiluhu. Makna yuqabiluhu, yang bertentangan dengan maujud. Apa dengan ya bertentangan istilahnya. Wa huwa, dan dia adalah misdaqun naqidihi. Huwa itu balik ke ma yuqabiluhu, itu adalah misdaqun naqidihi, misdaq dari kontradiksinya. Ya maka kana nafyan li wujudihi, maka ya kana, maka adalah dia al mafhum itu adalah nafyan, penegasian, li wujudihi, terhadap wujudnya. Hi itu balik kepada al wajib. Oke. Maknanya tidak sama. Masalahnya oke. Sekarang yang dipertanyakan yang ini sama beliau, oke. Maknanya ada yang niscaya ini sama nggak dengan makna yang ini? Karena pertanyaannya begitu, sama apa enggak? Ya opsinya dua dong, ya nggak? Entah maknanya sama atau tidak sama. Kalau maknanya sama, ya berarti dia univok. Udah, kami yang benar. Oke. Kalau maknanya tidak sama, nah, kemudian dan maknanya tidak sama ini udah pasti kontradiksinya yang bertentangan, ya enggak? Yaitu apa? Ketiadaan.
Ya maka konsekuensinya nanti mengatakan yang niscaya itu ada, berarti apa? Yang niscaya jadi tidak ada. Oke Kak? Nah, ada celah besar di sini. Apa itu? Beliau membatasi, ini kan maknanya sama atau maknanya tidak sama, ya Kak? Beliau membatasi tidak samanya ini hanya kepada yang kontradiksinya saja. Oke Kak? Padahal maknanya, kalau maknanya tidak sama, emang harus kontradiksi? Ya nggak harus dong. Aku bisa membaca, misalnya, bisanya ular beracun, misalnya. Bisa membunuh, misalnya. Nah, bisa itu kan maknanya beda, tapi nggak harus kontradiksi, kan? Ya tadi kan pertentangan kan ada 4. Oke? Jadi pembatasannya ini nggak fair, kata yang equivoque. Oke? Ya udah, lanjutkan dulu. Wa illam yufham minhu syai'un. Tapi wa illam yufham, apabila tidak terpahami minhu dari pernyataan tersebut syai'un, sesuatu, ya kana ta'tilan, karena maka adalah, ya karena ini balik kepada illam yufham itu ya, ta'tilan. Dia adalah pengosongan lil akli kepada akal, anil ma'rifati dari apa? Pengetahuan. Lah ternyata tadi bilang kalau wujud itu equivoque, maka dia mengosongkan akal dari pengetahuan. Ternyata mengosongkan itu di satu cabang aja. Oke Kak? Jadi rupanya ini udah cabang berikutnya, ya. Oke. Sekali lagi yang dipertanyakan adalah ini. Entah kita memahami sesuatu dari sini, atau entah makna ada ini bisa dipahami. Oke? Nah, kalau bisa dipahami, sekarang maknanya apa? Entah maknanya sama atau maknanya beda. Oke nggak? Atau makna ada ini tidak bisa dipahami. Oke? Nah, di sini doang dia meliburkan akal itu. Akal libur. Akal jadi kosong. Ya, pertanyaan sekarang. Nah, terus kalau akal kosong kenapa? Apakah mustahil? Oke. Wahua, ini dia nih. Wahua dan dia adalah apa? Ta'tilan lil akal ini khilafuma. Dia bertentangan dengan apa? Najiduhu yang kita temukan min anfusina dari diri kita bid-darurati secara pasti. Ini klaimnya kayak terlalu besar daripada premis yang diberikan gitu. Ya, karena ya menurut pemahaman kita ya seturut pengalaman kita saat kita mengatakan yang niscaya ada, yaitu kita bisa memahaminya begitu. Yang berpendapat bahwa wujud equivoque, mereka juga mengklaim enggak kok kita paham sesuatu kok. Oke? Kita enggak ta'tilan lil ukul, enggak gitu. Tapi kita juga tidak bilang bahwa maknanya itu sama persis gitu. Oke? Nah, sekali lagi ini terkesan kayak aku mau ngebelain yang wujud equivoque, bukan ya. Cuman ya bagaimanapun argumennya kita perlu baca ya secara kritis juga ya enggak, argumennya fair apa enggak. Oke? Argumennya fair apa enggak, apakah nanti kira-kira yang berpandangan wujud equivoque kira-kira juga akan mengatakan begitu apa enggak. Kalau istilzam dari tadi kan banyak apa yastalzim, lazima ya enggak. Nah, ini jadi problem.
sebenarnya sejauh mana kita bisa mengkritik lawan menggunakan lawazim, menggunakan implikasi dari pandangannya. Oke. Karena kalau implikasinya kita tarik kayak segini, yang si lawan sendiri tidak akui, ya kritik kita jadi nggak akurat dong. Ya nggak? Kayak ta'tilan lil ungkul. Emang kira-kira orang kayak Abul Husain Al-Basri orang Mu'tazilah dan Abul Hasan Asy'ari orang Asy'ari gitu, emang mereka mau ta'tilan lil ungkul gitu? Menganggap akal kita nggak paham sesuatu kan nggak jelas. Oke. Oke, tapi poinnya untuk keperluan kita membaca bidayah adalah apa? Bahwa konsep wujud itu satu makna. Terlepas apakah itu secara historis masih perlu diklarifikasi lagi, ya, lawan-lawannya yang bilang bahwa konsep wujud itu equivok itu perlu diklarifikasi lagi, maksudnya apa, terus fakta yang mau dijelaskan juga apa. Ya. Oke. Berikutnya nanti adalah tentang distingsi antara apa wujud dan mahiyah. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Berarti Ibn Sina tuh nggak uniform ya? Enggak. Dia clear di beberapa tempat dia bilang, dan kesimpulan disertasiku sebenarnya kesimpulan umumnya ya, cuman aku nggak kejar lebih jauh lagi. Metafisika Ibn Sina itu dibangun di atas konsep taskik. Ya. Konsep-konsepnya itu taskik semuanya. Mabil fa'il, mabil kuah, potensialitas, aktualitas itu taskik. Wujud termasuk juga kesempurnaan ya dan kekurangan itu juga analog. Wujud juga analog. Konsep mahiyah malah kayaknya equivok. Ya, karena di satu sisi ada mahiyah yang identik dengan wujud, ada mahiyah yang tidak identik dengan wujud dalam konsep sekali lagi. Jadi pertanyaan dasarnya adalah ya sebenarnya dari seluruh nanti pembahasan adalah bagaimana kita mesti memahami apa wujud dan mahiyah dalam satu arti begitu, hubungan antara wujud dan mahiyah ini. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Demikian sudah cukup puyeng ya. Teman-teman mungkin sebelum datang coba dianalisis ini kira-kira oke, ini kesimpulannya, terus premis minor mayornya apa gitu, berlatih gitu. Ya. Nanti dicocokkan dengan hasil bacaan, dicocokkan bareng-bareng gitu. Ya, balik lagi caranya adalah dengan identifikasi kesimpulannya dulu, kesimpulannya apa. Ya. Nah, kalau pekan depan ini intinya kesimpulannya apa? Bahwa wujud berbeda dari mahiyah. Dah. Pak, kalau kita melihat kesimpulan dari bab judulnya, video nggak ya? Ya nggak apa-apa, cuman nanti perlu dicek juga di actual wordingnya ya, maksudnya cara merumuskan di dalam paragraf itu sendiri masih sama dengan judul nggak gitu. Karena nanti cara perumusan berbeda, nanti ininya beda meskipun maksudnya sama gitu. Ya.
mengatakan wujud berbeda dari mahiyah. Wujud tidak identik dengan mahiyah itu kan ada beda dalam perumusan. Yang satu positif, wujud berbeda dari yang satu negatif, tidak identik, ya enggak? Nah itu dalam ini premisnya nanti udah beda. Kalau kesimpulan positif berbeda dari, berarti premisnya harus positif semua. Kalau tidak identik, ya berarti kan salah satu premis harus negatif. Oke? Nah, dan seterusnya. Demikiannya, walhamdulillahi rabbil alamin.